Iya, makasih Pak Lurah ya. Yuk Pak Sedi. Yuk, mari Bu. Iya Pak. Hati-hati jalan Pak. Iya, Ini Bu. Mulai kita lagi Bu. Iya Pak. Lebih cepat lebih bagus. Ya, cepat kan nggak boleh. Cepat lebih bagus. Setelah ini makan mie rebus. Tunggu. Ditunggu Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ada yang udah kenal sama saya? Belum ada ya? Oke. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Salihin. Itu rekan kami Teddy. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai pendampingan pembentukan bank sampah Kota Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu semua, yang pertama Ibu dari RW 5, RW 3, RW 9. Yang baru datang Ibu 15 ini di 15 di mana Bu? Di bukan Melayu ya? Jalan Melayu dari Dapat. Oh, Jalan Melayu di sini. Bukan ke PKS. Ya, itu Jalan Melayu situ ya. Oh, itu kantor saya waktu saya demo-demo AMI gitu ya. Nah. Kemudian saya bertugas di DLHK kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian sebelum ini juga tentunya ada senior saya yang telah mensosialisasikan bank sampah. Mungkin Bapak, mungkin ibu-ibu ada yang pernah mendengar bank sampah itu? Pernah. Diundang ke kantor lurah ini juga sosialisasikan dulu. Siap. Oh, bisa saya dulu. Oke. Maksudnya yang kami dari pihak DLHK-nya langsung menyampaikan informasi kepada ibu sudah pernah? Belum ya? Oke. Jadi ibu-ibu, saya mohon izin. Pertama saya ingin bertanya, boleh Bu ya? Yuk. Kalau RW 5 ini posyandu kapan berdiri? Ya pasti dah 10 tahun kah? 15 tahun kah? Sudah 20 tahun ya. Oke. Kalau RW 9 Bu, ada posyandunya? Ada Pak. Ada juga? Aktif. Aktif juga? Iya. Di RW 3? Ada juga Bu ya? Tahun 2000 Pak. Tahun 2000 Bu ya? Era Bapak Sabut 2000. Berarti artinya kalau kelurahan Sidowulyo Timur, dulu kelurahannya Sidowulyo aja sini kan? Kalau kelurahan ini artinya sudah senior untuk tentang posyandu. Tapi di dalam beberapa perjalanan saya keliling Pekanbaru di beberapa RW itu ada beberapa RW yang posyandunya itu baru 3 tahun, baru 4 tahun, baru 6 tahun. Ada bahkan yang baru mulai 2 bulan. Ketika saya ketemu dengan RW setempat, dulunya kami tak pernah ada karena ini baru kemarin posyandu. Nah, jadi kenapa saya bahas posyandu? Nah, jadi begini, pemberdayaan bank sampah ini setara dengan pemberdayaan posyandu. Bapak Ibu yang perlu diketahui, hanya saja payungnya berbeda. Payungnya itu artinya yang menaungi dalam pelaksanaannya itu berbeda. Posyandu itu yang menaungi adalah dinas kesehatan, dan yang diurusi adalah manusia atau kesehatan bagi lingkungan. Nah, begitu juga dengan ini, dengan bank sampah. Bank sampah itu payungnya adalah dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup, dan yang dilaksanakan atau yang dikerjakan adalah tentang lingkungan hidup, tentang sampah, pengelolaan sampah di rumah tangga. Nah, cara pelaksanaan juga sama mirip dengan posyandu. Butuh pengurus 5 orang untuk melaksanakannya ini di setiap RW.
bank sampah juga sama, minimal 5 orang pengurusnya. Nah, terus tapi dalam kaitannya pelaksanaannya pengurus bank sampah ini tidak pula mesti orangnya itu saja, maksudnya orang posyandu, orang pengurus bank sampah juga persis gitu tidak. Tapi dia artinya cara melaksanakannya itu mirip seperti itu. Nah, biar posyandu. Terus dari sisi penjadwalannya, posyandu itu pelaksanaannya 1 bulan sekali, itu yang rutin ya rata-rata gitu ya. Kan? Nah, kalau bank sampah ini sedikit berbeda pelaksanaannya 2 minggu, sebulan itu 2 kali, artinya 2 minggu sekali. Nah, itu dia pelaksanaannya, kan sejajar gitu ya, mirip. Nah, terus kemudian bank sampah kalau di Kota Pekanbaru itu lahirnya itu sama dengan di kota-kota atau kabupaten se-Indonesia yang lain. Nah, itu dimulai sejak tahun 2008. Tahun 2008. Namun cara untuk pelaksanaannya itu masih harus melalui beberapa perubahan-perubahan. Artinya dalam pelaksanaannya itu belum langsung to the point. Nah, baru dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun inilah baru dia to the point. Pelaksanaan bank sampah itu dilaksanakan per RW. Dan setiap RW, pengurus RW itu ketika sudah mau melaksanakan bank sampah, maka dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru memberikan beberapa peralatan inventaris. Yang pertama 1 buah timbangan, yang kedua ini 1 buah kalkulator. Yang ketiga ini cetakan buku tabungan ini semuanya dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini cetakan ini langsung dari dinas. Kemudian ada satu lagi buku ini, buku besar, buku untuk akuntansi buku internal nanti. Kemudian karung. Nah, karung ini berputar sifatnya. Putar itu sekarang pakai, nanti pas dijemput bukan lagi. Nah, tapi yang jelas dalam nampak ini memang diberikan inilah dia barang. Mungkin karena timbangan tadi karena agak besar jadi kebetulan nggak ke bawah. Tapi ini yang nampak oleh bisa ditaruh di meja ini barang. Ini diberikan kepada setiap satu kelompok bank sampah unit RW. Nah, ini tanpa dipungut biaya apapun, tak ada administrasi atau apapun. Pokoknya sudah ada pengurus berikan, sudah ada pengurus diberikan. Dan kemudian Pak, kemudian jadi ini kita didampingi oleh Pak Novian. Kemudian setelah ini dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Ibu Siti Nurbaya itu telah mengeluarkan peraturan itu di tahun 2021 yang lalu. Itu tepatnya peraturan Menteri nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Di pasal 12 di sana disebut bahwa setiap pengurus bank sampah unit yang sudah terbentuk, yang tadi mirip dengan posyandu, itu di SK-kan oleh pihak kelurahan atau desa setempat. Nah, jadi artinya ketika sudah terbentuk pengurus itu di SK-kan oleh kelurahan, maka Pak Dwi yang nanti bakal mau SK-kannya. Kemudian tapi ya tentu harus diketahui oleh RW setempat. Kemudian setelah di dalam pelaksanaannya ini tapi secara teknis memang tidak diatur di dalam undang-undang itu, cuma teknis itu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota setempat yang mengaturnya.
caranya dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas untuk legalitasnya pengurus bank sampah unit ini dieskakan oleh kelurahan setempat. Nah, tadi pengurusnya itu minimal 5 orang. Pertama, orangnya adalah koordinator. Kalau di bank sampah bahasanya koordinator. Yang kedua itu pencatatannya, atau kalau apanya dengan sekretarisnya. Terus ada bendaharanya. Terus yang keempat itu ada penimbang, ibu yang bertugas menimbang. Terus ada yang memilah. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau yang 3 di awal itu ibu paham. Untuk yang menimbang ini artinya dia yang bertugas menimbang-nimbang sampah pilahan yang punya warga setempat. Kemudian dalam pelaksanaannya itu kan misalnya mungkin contohnya RW 5, pelaksanaannya penimbangannya di hari Minggu, di hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang misalnya. Nah, pelaksanaannya di hari yang sama ditimbang, di hari yang sama juga dijemput oleh pihak DLHK ke lokasi satu titik yang sudah ditentukan oleh pengurus. Nah, terus yang menimbang ya tentu yang menimbang ya. Kalau yang memilah itu fungsinya adalah yang menyatu-nyatukan. Misalnya katakanlah di RW 5 ini yang membawa jenis sampah pilahannya itu plastik kresek, itu ada Ibu Linda, Ibu Susi, Ibu Elina misalnya kan. Nah, itu disatukan di dalam satu karung yang sudah diberikan oleh tadi DLHK tadi kepada unit tadi. Jadi disatu-satukan kresek sama kresek. Terus nanti ada bahan yang lain, Bu, ini boleh dibantu? Ada beberapa aja. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan barang-barang yang bisa ditabung di bank sampah. Nah, ketika berbicara barang-barang atau sampah apa saja yang bisa ditabung di bank sampah, itu langsung tertempel di situ harga sampah itu berapa rupiahnya di dalam dihargai oleh bank sampah. Gitu. Nah, itu ada 38 jenis yang sudah dikategorikan oleh bank sampah. Namun begini, Bapak Ibu, Ibu, pada dasarnya garis besarnya adalah pemilahan sampah ini adalah antara sampah organik dan non organik. Artinya sampah yang bisa bergabung dengan tanah dan dengan yang bukan. Artinya sampah sisa makan, nah itu tidak ikut bisa ditabung. Itu seperti kalimat di paling bawah itu ada beberapa catatan yang tidak bisa diikutsertakan di bank sampah. Itu ada sisa makan, daun, kayu, kaca pecah, baju bekas dan pampers. Nah, hanya itu yang tidak bisa atau belum bisa dibawa ke bank sampah. Selain itu semuanya bisa. Nah, 38 jenis ini itu maksudnya adalah kategori, dan itu ketika dipilah sesuai dengan kategori 38 ini dia berpengaruh pada harga. Nah, misalnya ini kan hari pertama atau baru memulai ini, pengurus sudah memberi informasi, oke, dipilah-pilah ya ibu bapak ibu di rumah dulu sebelum datang kepada pengurus unit. Nah, ternyata warga ini dalam satu kantong
digabunglah di situ tutup galon mungkin ada 15 buah, terus ada pula gelas mineral, terus ada pula buku bekas gitu kan di dalam itu ya, dalam plastik. Mungkin dalam pelaksanaannya itu tetap boleh kita terima, namun ya mungkin ambil yang sisi yang paling terbanyak dalam satu kantong itu. Misalnya sisi terbanyaknya di situ yang kita nampak adalah buku cetak bekas, ini timbangnya itu buku bekas, meskipun yang lain-lain ada dia. Gitu. Jadi artinya dia kalau untuk yang penting dia terpisah dari yang dalam catatan ini. Yang penting dia tak ikut dalam yang catatan yang paling bawah ini, tak ikut dalam satu kantong plastik itu. Nah, artinya dalam pemberian harga rupiahnya ini itu tergantung pilihan warga atau pilihan ibu-ibu. Kalau dipilih secara rinci lebih kepada seperti kategori 38 ini, maka harganya juga lumayan. Tapi kalau digabung juga oke, tapi ya harganya mungkin nampak yang terbanyak di antara yang agak 16. Oke. Selanjutnya tentang pengurus. Pengurus ini tadi kita dari DLHK sudah memberi kita kasih barang-barangnya, peralatannya. Kemudian di SK-kan oleh pihak kelurahan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tata bayar, kan setiap sampah yang ikut dipilah-pilah oleh warga, oleh masyarakat dan pengurus itu ada harga rupiahnya. Ketika ada harga rupiahnya tentu menyangkut dengan tata bayar. Tata bayar ini di dalam pelaksanaannya ada dua cara. Di sini ada harga warga, ada harga unit. Nah, yang dipegang oleh ibu-ibu itu adalah harga warga, artinya harga untuk umum secara pribadi masing-masing. Nah, kemudian ada harga unit di sini. Nanti ibu dapatkan juga. Ini ada harga unit. Harga unit ini adalah untuk antara pengurus bank sampah unit kepada bank sampah induk DLHK ketika dijemput oleh mobil kami. Gitu. Jadi ini memang ada beberapa rupiah selisih harganya. Nah, itu memang yang saat ini dalam permulaan memang kami belum ada bisa memberikan insentif atau seperti gaji atau apa gitu. Cuma kami baru bisa memberikan peralatannya, tapi kami untuk insentifnya belum bisa. Nah, tapi dalam sisi yang lain kami memberikan solusinya adalah ada selisih harganya. Jadi di situ mungkin bisa untuk di TS atau membuat TS yang bersama-sama mengurus nanti selanjutnya. Nah, memang tak banyak, tapi kalau ditumpuk-tumpuk ya lumayan 2 kali lipat juga dia. Yang mungkin kalau dikumpul misalnya ada 16 keluarga yang sudah ikut serta menabung di hari itu, hari pertama, mungkin totalnya yang ketika dia menggunakan harga unit totalnya itu 340.000 rupiah misalnya. Nah, kemudian ketika dihitung dengan harga unit menjadi 460 misalnya. Nah, gitu. Jadi ada selisihnya. Nah, itu memang untuk